Salah satu penyebab ketergantungan kita pada pupuk kimia, adalah karena resiko tanaman terkena layu lebih kecil. Hasilnya juga lebih cepat terlihat. Apalagi untuk petani pemula. Budidaya organik memang terlihat lebih repot. Namun, kalau mau lebih irit, mau tidak mau, ia menggunakan bahan organik racikan sendiri. Kali ini, Juragan bisa mengaplikasikan pupuk semprot untuk fase vegetatif cabai, dengan modal yang lebih irit. Menggunakan campuran antara kimia dan organik. Apa saja bahan yang digunakan? Sebagai pupuk utama, kita bisa menggunakan NPK seimbang saja. Misalkan dengan pupuk starter 212121, cap Golden Max. Kandungannya seimbang, dengan grade fertilizer yang lumayan tinggi. Baik digunakan sebagai booster pertumbuhan, agar lebih cepat dan maksimal. Batang cabai pun lebih besar dan kokoh. Per kilogram, harganya sekitar 15 ribuan. Mungkin terlihat mahal. Untuk membuat racikan sendiri, kita hanya butuh 2 kg saja. Jadi hanya butuh 30.000 saja, untuk meracik pupuk yang lebih hebat. Ini sudah mencukupi untuk fase pertumbuhan tanaman. Kalau mau lebih murah, pakai NPK 1616 juga bisa. Mikroorganisme yang paling baik, sebagai penambat unsur hara adalah bakteri Azotobacter dan Azospirillum. Dua jenis bakteri ini bisa ditemukan dalam produk Florawan. Fungsinya pada tanaman, sebagai penambat nitrogen di udara bebas, pelarut fosfat kalium, dan sebagai produsen ZPT, atau fitohormon, berupa IAA, yang merupakan auksin dan giberelin. Gabungan antara auksin dan giberelin memberikan hasil tanaman yang lebih vigor. Ada Azospirillum sebanyak 7,3 kali 10 pangkat 8 CFU per mili. Sementara Aspergillusnya ada 3,4 kali 10 pangkat 7 CFU per mili. Ada juga kandungan trichodermanya untuk pengendalian penyakit. Dalam pupuk Florawan, juga dominan kandungan bakteri Pseudomonasnya, yang merupakan PGPR. Pupuk ini akan mengefisienkan pemupukan. Dalam membuat racikan ini, dosis kebutuhannya 1 liter. Harganya sekitar 60 ribuan. Molase digunakan sebagai sumber energi untuk mikroorganisme yang menghasilkan pupuk hayati. Molase memberikan sumber karbon yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Bisa Juragan buat sendiri dari campuran gula merah atau tebu. Kalau Juragan ragu dengan hasil buatan sendiri, bisa beli saja. Zaman sekarang semuanya serba ada. 500 mili harganya sekitar 18 ribuan. Dalam membuat racikan ini, dosis kebutuhannya hanya 250 ml saja Juragan. Segar rasanya, kalau teringat air kelapa. Air kelapa telah lama dikenal sebagai sumber kalium atau potasium yang cukup tinggi. Di mana 240 ml air kelapa mengandung 600 mg kalium. Air kelapa juga mengandung hormon sitokinin dalam jumlah yang besar. Terdapat juga hormon auksin, giberelin, dan asam absisat dalam jumlah yang lebih kecil. Dengan adanya beberapa hormon pengatur tumbuh yang ada di air kelapa, aplikasi pada tanaman dalam fase vegetatif bisa menjadi booster untuk pertumbuhan daun dan batang tanaman. Ada juga kandungan vitamin yang membuat tanaman tidak akan mudah stres apabila kondisi cuaca sedang tidak menguntungkan.
Dalam pupuk florawan yang sudah dibahas awal tadi, ada kandungan bakteri Pseudomonas. Nah, air kelapa ini menjadi tempat berkembang yang sangat baik bagi bakteri tersebut. Air kelapa yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk ini sebanyak 10 liter. Menggunakan air kelapa muda boleh, pakai yang tua juga boleh. Kesemua bahan tadi dicampurkan jadi satu. Saya ulangi sekali lagi, menggunakan 10 liter air kelapa, 250 ml molase, 1 liter pupuk hayati, dan 2 kg pupuk NPK. Tambahkan sedikit air, agar totalnya menjadi larutan 13 liter. Untuk takaran satu tangki sprayer, membutuhkan 200 ml racikan pupuk ini. Disemprotkan secara merata, dengan interval aplikasi seperti biasa, seminggu sekali. Waktu penyemprotan terbaik, pada saat pagi hari. Dari racikan ini, dampaknya pada tanaman cabai juragan, membuat batang lebih besar dan lebih kokoh. Kalau dipikir-pikir, selain lebih hemat, lebih banyak juga kandungan pupuk yang bisa diberikan pada tanaman cabai juragan. Mau dicoba nggak? Sampai sini saja pembahasan kita, dan terus nantikan video terbaru kami.